Ya, kalau buat aku sukses itu karena aku orang komunikasi ya. Kesuksesan itu buatku adalah ketika kita bisa menyampaikan apa yang ingin dikomunikasikan kepada orang lain dan kemudian orang itu mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan gitu ya. Oke. You're on listen to Kimi FM. It's all about Single Fighter Season 2 bersama narasumber yang sukses di bidangnya. Hi, welcome back with me Kimi and welcome to my podcast Listen to Kimi FM Season 2. Segmen we will talk about single fighter yang sukses di bidangnya. Episode keempat menghadirkan salah satu praktisi komunikasi dan climate leader single mom, Cici Bernardus. Halo Mbak Cici. Apa kabar? Saya dulu harus yang nanya. Aku maunya duluan. Kita saling bertanya ya. Saling bertanya, sehat-sehat Mbak Kabar kabarnya? baik, alhamdulillah sehat. Aduh, sekarang kayaknya yang harus kita syukuri kalau kita sehat ya. Bener. Kayaknya sehat itu bisa dibilang investasi yang mahal untuk Ternyata saat ini. pada akhirnya setelah kan dulu saya di majalah kesehatan ya. Setelah bertahun-tahun semua orang berkampanye betapa pentingnya investasi kesehatan itu, setahun ini kita dipaksa untuk emang bener gitu, kesehatan itu yang paling berharga. Tapi by the way kan di sini Mbak Cici sendiri perannya sebagai praktisi komunikasi dan jujur aja kan podcast ini juga salah satu komunikasi kita dengan pendengar, apalagi untuk pendengar yang so far loyal listeners kita adalah single fighter atau dia mencari support system as a single fighter yang walaupun menjadi single fighter bisa sukses di bidangnya. Nah, Mbak Cici sebagai praktisi komunikasi, apakah itu memang profesi yang didalami atau diperani dari dulu atau memang maksudnya baru-baru ini sih? Karena kan semakin kesini semakin banyak nih orang menjadi praktisi komunikasi. Iya, menjadi sesuatu yang generik gitu ya. Kamu kerjaannya apa? Praktisi komunikasi. Gitu. Kalau ditanya apakah digeluti sejak dulu, in a way iya. In a way, ya, okay. Kim. Karena gini, saya itu sebenarnya berangkat sebagai jurnalis, gitu ya. Jadi saya menekuni profesi sebagai wartawan. 20 tahun lebih sampai sekarang pun walaupun saya sudah tidak tergabung dengan sebuah media tertentu, saya masih menganggap diri saya wartawan ya, citizen journalist gitulah kurang lebih ya. Kira-kira tahun 2016 ketika saya melihat dunia media cetak sudah mulai temaram gitu. Ya, kemudian aku pikir gini, kayaknya ini saat yang tepat untuk menekuni profesi lain yang nggak jauh-jauh dari situ, tapi saya nyebrang. Saya nyebrang ke kalau dulu saya wartawan media yang bekerja sama dengan brand, di mana brand itu akan diwakili oleh praktisi komunikasinya, entah itu DPR-nya dia atau corporate communication officer-nya. Saya nyebrang ke sana jadinya. Gitu. Nah, ternyata dengan bekal menjadi jurnalis, ketika saya ada di seberang itu, ketika saya berada di posisi brand, itu cara berpikir saya dan cara saya membuat strategi itu lain gitu, berbeda dari teman-teman, karena udah langsung kepikir ini media plannya seperti ini, gini dan seterusnya, dan itu menjadi satu perjalanan yang cukup menarik gitu, yang ujung-ujungnya sebenarnya kalau dulu saya berkomunikasi kepada pembaca, di mana di dalamnya ada unsur-unsur brand yang berkolaborasi dengan kita, sekarang terbalik nih. Saya ada di sisi brand dan saya melihat bagaimana bisa berkolaborasi dengan media supaya key message yang mau disampaikan brand tetap nyampe ke masyarakat gitu. Salah satu yang bisa dipetik dari Mbak Cici adalah poin pentingnya adalah ya kita harus bisa belajar mengikuti zaman juga kan, karena kan tadi harus. Mbak Cici bilang orang media tadinya, terus sekarang pindah ke brand, pasti kan insight-nya berbeda gitu dan juga rasanya untuk handle pekerjaan pun beda gitu. Beda. Memang kita nggak boleh ngambekan ya jadi orang ya, nggak boleh.
nggak boleh baper. Nggak boleh baper gitu. Satu contoh ya, waktu saya di media saya levelnya udah sampai pemret ya. Dan kalau di pemret itu kan dulu publisher saya bilang setiap pemret itu seperti princess katanya, yang punya kingdomnya sendiri-sendiri. Kerajaan masing-masing. Semua brand akan menyapa saya dengan apa kabar Mbak, selamat pagi gitu ya. Sehingga kalau kita nggak pandai-pandai mengelola perasaan, kita akan berasa bahwa selamanya kita ada on top of the world gitu loh. Padahal hidup itu berputar. Dan kalau saya milihnya I think that should be enough buat saya untuk ada di on top of my castle gitu ya. Saya pikir kayaknya saya perlu melakukan sesuatu yang lain. Dan akhirnya ketika saya berada di seberang, saya harus belajar untuk meng-cater orang-orang yang seperti saya dulu gitu. Misalnya beda cara berkomunikasinya menjadi berbeda. Walaupun saya nggak bilang waktu saya jadi pemret saya sombong atau gimana, enggak. Egalitarian banget lah dulu saya istilahnya ngobrol sama siapa aja, ngapain gitu. Cuma memang kan karena posisinya itu membuat orang di sekeliling kita menjadi bersikap kepada saya kayak gitu ya. Nah, jadi ketika ada di seberang ya belajar gitu. Cuma karena udah pernah di sana, jadi ketika mau mimicking yang di sini tuh gampang aja. Oh ya, sekarang aku tinggal begini gitu kan. Dan pada akhirnya ya semua orang yang ada di sekitar saya sih alhamdulillah memang harus adjust ya, kita harus adjust banget. Pada akhirnya ya smooth aja tuh. Cuma memang harus dari sininya memang harus mau ya, ini dunianya udah berubah gitu ya. Aku pernah kemudian mencoba memimpin sebuah media.com gitu. Kalau misalnya sumekeh dengan harus seperti waktu di print dulu gitu. Aku pernah di radio juga, pernah di TV juga gitu. Kalau misalnya harus seperti itu, ya nggak kemana-mana Kim. Iya kan. Jadi ketika gitu ya. Jadi satu orang hari ini setiap orang wartawanku tuh harus menulis 10 artikel misalnya gitu. Jadi aku sebagai pemret nggak bisa jutek-jutek amat. Kenapa lu nggak gini, kenapa tulisan lo jelek banget misalnya gitu ya, nggak bisa gitu ngomongnya gitu. Tapi kalau ada yang nulisnya kurang baik ya aku harus bilang coba pikirin gimana caranya bagi waktu dalam sehari melihat topik yang sama mungkin bisa dipecah jadi 2, jadi 3 sehingga tulisan kamu tetap terjaga gitu. Tapi ya beda gitu, tetap nggak dapet kliknya seperti dulu di cetak. Tapi kan itu bukan sesuatu yang harus diratapi ya. Ya udah beda zamannya gitu. Karena nothing lasts forever kan, seperti Betul. itu. Berarti kan kalau bisa dibilang Mbak Cici ini sudah menjadi wanita karir, let's say dari muda ya, atau memang maksud saya sesudah berumah tangga atau memang sebelum berumah tangga sudah bekerja duluan? Aku bekerja sebagai penulis lepas itu dari umur 18 tahun ya. 18 Sudah mulai tahun. mengirim tulisan gitu, dapat honor. Kemudian begitu ngirim tulisan dapat honor, editor saya penasaran kayak apa sih ini yang namanya Cici, kayak apa sih gitu. Dipanggil ke redaksinya gitu. Kemudian kamu begini ya, akhirnya dari yang tadinya saya cuma ngirim tulisan, sekarang mereka pesen gitu. Pesen dong tulisan ini kebetulan kan karena dulu kan aku kuliahnya di FSUI, sekarang namanya, kalau dulu namanya Fakultas Sastra Universitas Indonesia, kalau sekarang namanya Fakultas Ilmu Budaya di UI. Kebetulan jurusannya ada jurusan bahasa Mandarin. Jadi kalau mau Imlek kayak kemarin nih, orang banyak yang pesen soal Hong Sui, soal Sio gitu kan. Banyak dapat pesanan tulisan-tulisan gitu. Udah jadi akhirnya dari yang tadinya masukin pasif diterima, ya syukur, nggak ya udah nasib gitu ya. Kemudian mulai nerima pesanan tulisan. Pada saat yang sama aku juga ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Mandarin. Jadi dari kalau yang ngajar tuh mulai umur 20-an kali ya, udah mulai udah bisa ngajarin anak SD gitu ya. Ilmunya udah ada sedikit, udah mulai ngajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris juga. Kalau bahasa Inggris duluan sih. Ya dapat uangnya gitu-gitulah. Jadi udah umur yang lumayan masih muda, belum kepala 2, udah bisa menghasilkan uang gitu. Walaupun ibu sama papa saya bilang ya udah bisa ngasihin uang sendiri, tapi aku sebagai orang tua nggak mau loh ya kamu tiba-tiba bilang kau usah kasih saya uang, nanti kamu
menafikan saya sebagai orang tua gitu. Jadi ya uang dari orang tua aku ya aku tabung aja gitu. Oke. Spendingnya dari uang yang aku hasilkan sendiri. Lalu kalau boleh tahu ketika itu kan perjalanan ibaratnya punya duit sendiri tuh dari usia dini. Nah, ketika menikah usia dini juga atau memang sudah memasuki usia dewasa waktu itu? Enggak sih ya, kalau umurku saat itu di zaman itu udah agak terlambat sebenarnya. 20 aku menikah umur 27. Oke. Waktu itu orang nikahnya umur 23, 24 gitu. Sekarang malah kayaknya lebih muda ya. Lebih muda. Udah ya 21 Tren gitu, nikah muda tren tuh nikah loh. muda gitu ya. Dulu tuh aku 27 tuh udah dimarahin sama eyang, udah dimarahin sama ibuku. Dipanggil pulang sebenarnya untuk supaya bisa menikah gitu kan. Karena keenakan gitu, aku sekolah di Beijing waktu itu. Kok nggak pulang-pulang nih, kata ibuku. Nggak beres nih, terus dibohongin pulang dulu katanya. Dinikahin akhirnya. Dijodohin dong berarti. Enggak dijodohin. Oh, kirain dijodohin. Pulang dulu nih, kalau nggak pulang-pulang kan ya alasan ya di waktu itu almarhum suamiku di Indonesia gitu ya. Jadi nggak tahu, mungkin barangkali bersekongkol, barangkali almarhum barangkali bersekongkol dengan ibuku, nih orang kok nggak pulang-pulang, keenakan gitu ya. Akhirnya disuruh pulang, dan nggak lama kemudian ya mungkin sekitar 6 bulan kemudian ya udah mulai bikin rencana dan menikah. Habis itu nggak sempet nafas, udah hamil gitu kan, udah langsung hamil, punya anak, seru gitu loh. Anak pertamaku laki-laki, seru, cucu dari kanan kiri, jadi disayang dong, heboh banget gitu ya. Jadi rasanya apa ya, seru gitu. Habis itu anakku udah 4 ya, Kimi, banyak banget ya. Oke. Iya, habis itu 2 tahun kemudian lahir anak kedua, perempuan, heboh lagi karena jaraknya cucu. 2 tahun. 2 tahun. Oke. Tapi waktu itu dari waktu menikah tuh aku bilang gini, aku nggak mau kerja kantoran ya gitu. Aku maunya di rumah aja dengan karena sebetulnya sistemnya udah aku buat sebelum menikah kan. Jadi aku jadi penerjemah, aku menerjemahkan novel, menerjemahkan komik, menerjemahkan film seri. Kebayangkan kalau satu seri tahun itu ya, kalau satu seri cerita silat itu episodenya 40 dan setiap episode aku dibayar 300.000 aja. Silahkan dihitung aja itu berapa gitu. Pakai daster tiap hari. Rambutnya diual-ual, nggak masalah, nggak ada orang lihat. Kerja di depan komputer, aku menghasilkan uang gitu. Dan karena itu sehingga semua anak-anakku itu alhamdulillah aku pegang sendiri sih, dibantu sama ibuku sama ada budeku ya, tapi maksudnya kita nggak pernah punya neni. Berarti kalau di sini tadi menyimak obrolan kita yang Mbak Cici sampaikan, suami Mbak Cici meninggal, dan itu yang maksud saya yang akhirnya Mbak Cici sekarang menjadi seorang single mom. Tahun berapa meninggalnya, Mbak? Meninggalnya tahun lalu bulan April, tapi suami saya itu 6-7 tahun lalu itu kena serangan jantung yang membuat fungsi jantungnya itu hanya berfungsi sekitar 40%, 38-40%. Sehingga dengan demikian ya jantung itu organ yang sangat utama ya buat kita. Jadi beliau mudah lelah dan seterusnya. Jadi ya bisa bekerja tetapi ya tidak maksimal seperti sebelum kena serangan jantung. Nah, oleh karena itu aku bisa bilang sih secara banyak hal termasuk finansial dan sebagainya, selama 6 tahun itu aku udah di training untuk nggak boleh cengeng, nggak boleh apa gitu ya, karena suami udah sakit. Jadi saya juga nggak maksa, malah juga kalau misalnya ada kerjaan-kerjaan yang menurut saya menarik dan dia bisa kerjakan sesuai dengan ininya tanpa dia harus meninggalkan rumah, ya aku kasih ke dia gitu. Jadi tapi sudah sangat terbiasa untuk mandiri, termasuk kalau misalnya ada keputusan yang penting banget yang harus diambil tentang anak-anak atau apa, yang kalau saya bilang sama dia nanti dia akan jadi cemas, itu aku nggak ngomong gitu. Apa yang Mbak Cici rasakan sebagai seseorang wanita, seorang ibu yang mandiri tapi punya suami dibandingin teman-temannya mungkin yang single mom gitu loh? How do you feel? Dan maksudnya akan mengcompare nggak sih bahwa kondisi lu juga sebenarnya sama kayak gue gitu, cuman bedanya gue masih punya suami. Iya, mungkin bedanya ya sekarang kan udah hampir setahun ya saya nggak ada suami gitu ya. Ya bedanya itu ada satu extra person aja di rumah yang kalau kita perlu konsultasi, temen ngobrol tuh ada gitu. Jadi yang paling saya rasakan hilang
ketika almarhum ini pergi, dan perginya dalam tidur, jadi saya nggak ada siap-siapnya. Itu lebih ke saya kehilangan teman ngobrol sih yang bisa berdebat dan bisa dengan gamblang, dengan enaknya bilang kamu salah gitu, karena kita udah menikah sekian tahun ya. Kamu salah, nggak bisa kayak gitu caranya gitu. Karena aku orangnya keras kepala, sangat kreatif, dan istilahnya ada craziness-nya gitu loh. Kalau aku pikir oke, ide ini kayaknya gitu, ide ini bagus, terus orang lain bilang tapi itu gila deh idenya. Enggak, ini bisa dikerjain. Dan aku suka nekat aja gue kerjain jebret gitu kan. Walaupun resikonya mungkin aku berhasil, mungkin aku jatuh, kejedot gitu kan. Nah, biasanya tuh suamiku dulu yang berani bilang, enggak salah, jangan begitu. Kalau memang kamu masih, tapi dia tipenya gini, kalau memang kamu masih mau nyampe ke sana, belok dikit boleh nggak? Ubah sedikit koordinatnya, setengah derajat gitu misalnya. Nyampe juga ke sana, tapi kamu kejedotnya nggak terlalu benjol gitu loh istilahnya. Nah, aku kehilangan itu gitu. Nah, karena dia itu selama ini menjadi partner ngobrol yang sangat seru, jadinya aku kayak ada semacam bukan ketergantungan sih ya, tapi kayak ini misalnya, ada masalah sulit banget nih gitu, atau ada project sulit banget gitu. Dulu tuh aku selalu bilang gini, oke, nanti pulang ke rumah kayaknya aku bisa diskusi nih sama dia nih, A, B atau C gitu, atau bahkan dia mungkin C+ gitu ya. Nah, selalu ada rasa kayak ada reserve cushion gitu ya, ada bantal yang setiap saat diperlukan sangat baru aku pakai gitu kan ya. Nah, itu nggak ada gitu. Jadi ketika dia nggak ada, terus aku berpikir gini, oh ya dia udah nggak ada ya, berarti sekarang yang harus aku lakukan adalah, kalau dulu aku mikirnya 3/4 aja deh, nanti yang 1/4-nya aku nanya sama dia gitu kan. Nah, sekarang nggak bisa gitu, jadi emang harus satu bulat gitu, satu bulat itu aku pikirin gitu. Sesudah suamiku nggak ada tuh aku lebih gini ngeliatnya, oke, I don't have an extra pair of eyes yang melihat dari belakang untuk ngejagain, nggak ada lagi gitu. Jadi aku harus jadi diriku sendiri yang bisa punya extra pair of eyes untuk ngawasin diriku sendiri. Kenapa menjadi penting? Karena kalau dulu ada di rumah ada ayah, ada ibu gitu ya, ada papa, ada mama untuk anak-anakku. Sekarang kan nggak ada. Jadi mama harus menjadi papa juga gitu. And it's not an easy task to do gitu ya. Jadi ya udah, sekarang harus berpikir ini kayak gini ya. Oke. Hati-hati ya, mikirnya 2 kali terus ngapain. Kadang karena anak udah besar aku tanya sama mereka gitu. Di sini saya pengen setiap narasumber hadir memberikan advice atau support. Let's say walaupun kita single tapi kita bisa sukses dan bahagia. The point is suksesnya ini loh, setiap orang kan punya cara masing-masing untuk menjadi pribadi yang sukses. Seorang Kiki Bernardus, apakah saat ini sudah di level sukses? Tadi kan Mbak bilang jangan terlalu atas. Mbak juga pernah mengalami posisi paling tinggi. Sekarang harus bisa menyesuaikan juga gitu. Nah, level sukses menurut seorang Mbak Cici itu apa sih untuk seseorang? Ya kalau buat aku sukses itu karena aku orang komunikasi ya. Kesuksesan itu buatku adalah ketika kita bisa menyampaikan apa yang ingin dikomunikasikan kepada orang lain, dan kemudian orang itu mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan gitu ya. Terakhir nih Mbak, aku pengen tahu kalau misalkan saat ini ada yang sedang mendengarkan, ini kan grieving ya. Maksudnya namanya kita kehilangan seseorang bukan karena divorce tapi karena dipanggil Tuhan. Apa sih cara yang harus kita lakukan pertama kali? Karena kan tadi Mbak Cici bilang suami saya meninggal ketika tidur, which is itu kan make you shock gitu loh. Nggak ada, maksudnya nggak ada bayangan atau nggak kebayang sebelumnya meninggal lagi tidur gitu. Yang Mbak Cici lakukan pertama kali ketika itu untuk menguatkan diri sendiri dulu hingga akhirnya sekarang bisa berjalan atau bisa bangkit sebagai Cici Bernardus. Aku mau memulai itu dengan tidak pernah ada orang yang siap menghadapi kematian ya. Suamiku sudah sakit serangan jantung yang kedua sekitar 6-7 tahun lalu. Kemudian dokter memvonis dia fungsi jantungnya hanya 38% sampai 40%. Katanya bisa recover tapi itu nggak pernah sampai di atas 50%.
Jadi ketika dia kena serangan jantung yang kedua, sebetulnya di dalam hati tuh saya udah siap sih suatu saat, come on, 38% gitu dari 100% gitu kan. Jadi saya udah siap setiap saat dia akan jalan gitu. Menurut saya sudah siap dia akan jalan. Tapi ketika dia benar-benar pergi, karena semalam sebelum beliau meninggal tuh dia lagi lucu-lucunya gitu, maksudnya lagi sehat. Beberapa sebulan sebelumnya dia masih golf gitu ya, walaupun naik buggy. Dia golfer dulunya sih jalan kaki, tapi setelah itu dia golf tapi naik buggy. Lagi seger-segernya lah gitu ya. Tapi ketika pagi itu subuh itu saya bangun dan saya mendengar dengkuran dia tidak normal. Ternyata ya memang sudah mau jalan. Saya sempat kasih penapasan buatan dan sebagainya, ya dia memang udah harus jalan, ya udah gitu. Itu tadi yang pertama kali dilakukan, saya shutdown dulu tuh perasaan baper. Mungkin karena emang udah sering latihan ya, jadi bapernya, nangisnya, apanya saya shutdown dulu. Saya cek dulu, oke, nadinya udah nggak ada. Saya panggil anak saya yang laki-laki, saya bilang, coba kamu make sure papa beneran nggak meninggal gitu. Kemudian saya ke belakang, saya panggil anak saya 2 yang perempuan, kan yang satu di Rusia nggak bisa pulang. Saya panggil susternya ibu saya di rumah itu, kebetulan caregivernya mama itu memang dia dari sekolah perawat, jadi dia tahu cara meraba nadi dan sebagainya. Saya panggil, Mbak, coba tolong lihat bener nggak bapak udah nggak ada. Begitu nggak ada, saya udah kayak jenderal. Kamu telepon ini, anak saya kasih tugas satu-satu. Kamu ini. Saya telepon satu teman yang saya tahu pasti akan membantu saya. Suami saya meninggal gini, oke, stay there. I send someone katanya to help you. Udah. Jadi semua udah rapi, kan kita Muslim harus dimakamkan pada saat itu juga. Udah selesai. Sesudah itu, alhamdulillahnya semua orang yang ada di supporting system saya itu bekerja secara bergiliran. Jadi mereka udah tahu bahwa biasanya kalau orang meninggal itu semua orang akan datang di hari-hari yang sama. Sesudah itu semua orang akan pergi pada hari yang sama, dan akhirnya kita bingung gitu kan. Nah itu dia maksud saya itu, yang ketika let's say orang udah pada nggak ada nih. Ya, nah langkah seperti apa sih pertama kali yang Mbak Cici lakukan? Alhamdulillah saya nggak sepi-sepi banget ya. Jadi alhamdulillah pada saat itu, nah ini mungkin yang penting gini, kalau kita punya jejaring yang baik ya. Saya sangat fortunate karena dulu pernah belajar hipnoterapi, NLP, THT segala macam yang kayak gitu-gitu. Kemudian ketika ada orang atau banyak orang membaca postingan saya di sosial media, teman-teman tuh langsung bilang, if you need my help, bilang ya gitu. Menjawab pertanyaanmu, kita harus secara jujur bilang I need help. I need to be helped. Itu dulu yang mesti diinin. Karena kalau kita masih denial, enggak, gue kuat gini, itu nggak akan selesai. Betul, itu gitu. Dia makanya tadi yang aku tanyakan adalah langkah pertama kali ketika menghadapi, ya sebenarnya kita nggak mau itu kejadian, nggak ada yang mau gitu kejadian kan. Nggak ada yang mau kejadian gitu. Jadi langsung oke, saya perlu bantuan nih gitu, dan nggak usah malu gitu untuk minta dibantu gitu. Aku bilang berhenti dulu, take a moment untuk menganalisa sebenarnya aku kuatnya sampai di mana sih, gitu. Sedih, biarin aja. Aku nggak kuat nih, aku sedih, aku pengen nangis. Ya udah nangis, gitu. Nggak apa-apa nangis. Nggak salah ya nangis. Nggak salah. Nangis, tapi habis itu stres lagi dirinya. Udah cukup belum ya nangisnya? Dan harus jujur. Kalau belum cukup ya nggak apa-apa nangis lagi, gitu. Tapi jangan baper, itu tadi kuncinya. Karena perempuan tuh seringkali nggak bisa berpikir jernih karena dia baper gitu. Aku pun masih merasakan itu ya. Sekarang bisa ngomong kayak gini, tetap kadang-kadang masih udah males kalau udah baper tuh suka, udahlah gimana besok aja deh diselesainnya. Itu nggak boleh tuh kayak gitu. Jadi berhenti. Oke, malas kayak gimana juga. Ya ini perlu dilakukan gitu. Atau kalau enggak, kita tetap tadi harus punya supporting system yang paling mengerti diri kita gitu. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimi FM Session 2 bersama Cici Bernardus. Jangan lupa simak episode terbaru setiap minggu di pemutar podcast kesayangan kamu. So, stay tuned and listen to Kimi FM. Bye!